saudara yang kasih, marilah kita membaca katekesi ini dengan doa yang dipimpin oleh saudara kita Oce. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul dan melakukan sharing pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat sharing dengan baik. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membuka kitab suci Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca bersama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali sambil menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Setelah kita membaca dalam sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita persilahkan satu orang untuk membacanya. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca dan merenungkan, marilah kita memilih ayat yang terkesan sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah memilih ayat yang terkesan, marilah kita hening sejenak, membuka hati mendengarkan Allah berbicara kepada kita melalui kalimat yang sudah kita pilih. Kita ulangi selama 3 kali. Setelah mendengarkan dan merenungkan, marilah kita mencari melalui kita sehari-hari.
yang berkaitan dengan Injil yang telah kita baca. Baik, saya terkesan dengan ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan teman-temannya. Di sini saya mengenalkan satu versi juga bahwa memang betul kalau kita dalam rumah kadang ada orang tua yang tidak mau menghargai apa yang kita buat. Misalnya kita kerjain tapi mereka itu rasa biasa saja. Akan tetapi kalau di tempat-tempat lain misalnya kayak di rumah om atau kita ke keluarga yang lain, apa yang kita perbuat mereka pasti puji. Oh ini bagus sekali, kita pasti kali ini bagus. Tapi ketika kita bawa yang kita buat ini kepada keluarga dalam rumah, mereka anggap itu bahwa itu hanya ini sebuah karya atau hasil yang tidak berguna. Mungkin dari saya sekian. Dari saudara dan pengalaman saudara simpulkan bahwa dari Injil Yesus Tuhan Nazaret ini dalam kehidupan saudara memang terkadang di kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita sering ditolak, tapi di tempat yang kita diterima dengan sukarela, dengan hati yang tenang, dan dari situ kita bisa balik. Baik, dari saya seperti dengan ayat yang tidak berbeda dengan satu mujizat, satu mujizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Baik, saya mempunyai pengalaman pribadi di mana pada hari Kamis kami di sana, pada hari Kamis kami mempunyai jadwal untuk latihan GST. Tetapi saudari saya itu ada di tim saya di mana orang tuanya sakit selama 3 minggu. Dan dia menceritakan kepada saya tentang orang tuanya sakit itu. Herannya saya itu pada saat cerita itu orang tuanya sakit kepala, tetapi sakitnya sampai 3 minggu, sampai tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun untuk makan, duduk bahkan duduk saja tidak bisa. Jadi saya setelah mendengar cerita itu saya pergi ke dalam gereja dan sepi berdoa di depan tabernakel. Pergi di depan tabernakel, saya berdoa. Saya simpan sapunya sekalian yang pakai biru semua di depan tabernakel, saya berdoa. Setelah berdoa, saya keluar dan saya dengan percaya dirinya saya mengajak saudari saya atau adik-adik saya itu untuk pergi ke melihat mamanya. Sampainya di sana, saya hanya sekedar simpan stage di kepala mamanya dan di lingkar pinggangnya selama 3 kali. Saya berdoa kepada Tuhan. Setelah itu saya taruh air di satu mop dan garam, lalu saya memasukkan rosarium saya dan saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya pulang ke rumah dan hari Kamis kedepannya saya pergi dan melihat mamanya sudah sehat. Dan itu mungkin dalam pribadi saya tidak percaya bahwa apa yang saya buat itu telah menyelamatkan nyawa orang. Dari sini saya merasa bahwa saya bisa, tetapi di satu sisi saya takut, di satu sisi saya merasa kayak saya tidak bisa karena saya ini manusia yang punya dosa. Sekian. Dan terima kasih saudara-saudara yang dan pengalaman itu kita bisa belajar bahwa semua mujizat itu bisa dicapai saja, itu tergantung dari yang Baik, dari saya, di sini saya berkaitan dengan ayat 3, saya garis bawahi kata kecil. Di mana waktu saya SMP kelas 3 di Bogor, itu saya belum masuk orang tua kandung. Jadi saat mama angkat dengan cermin itu dia masuk Bogor. Sakit menangis sepi di sampingnya tangan mereka. Pokoknya saat ada di saya mau kalau namanya kita terima aku
harus mereka di saya juga memang itu pergaulan laki-laki semua saudara perempuan yang tinggal di bawah situ laki-laki semua kembali dari orang biasa tidak ada kontak kalau di sana saya paling kecil dan di sana itu saya sendiri perempuan bertemu saya masih saya. Di situ sepi di sepadi almarhum sesungguhnya untuk nikah saya dulu sudah tahun lalu gimana itu dan dongkar saya dan kayak rasa tunggu kecewa sekali dengan satunya malu karena memberi beberapa tapi apa ini sekolah di sekolah semua orang itu sudah ada di sekolah itu malah masih mau dengan sekolah jadi setelah baru masuk ya di Bali masuk tuh mama bikin masuk beberapa sama bilang di sekolah tapi terima sendiri tapi tidak tahu kalau dia sama mama yang dia keluar sudah diterima dari semua pendatang katanya kamu pernah berkata itu sebab belajar bilang ini tidak ada dari nilai doang oh itu sebelum kembali sana harus mulai masuk di kelas sekitar bahasanya mau senyum tante Maria yang diberi kapal dulu dia kenal tinggi menurut saya kecewa sendiri oke saya bilang bisa tinggal di tempat kami aku omong sambil kayak belum datang ke terima tapi di rumah apa ini saya satu mama teman saya terima saya sama ibu saya di sekolah terima habis sampai di apa yang di dalam rumah terus pokoknya sampai kecil pas saya mama menangis sebelum makan sampai di rumah di dulu jadi sapi masuk bis sampai dia bilang ini lupa dari rumah kamu jadi kami tadi ini mau terima karena mau minta dong mau terima supaya bisa saya dari SMP langsung pindah ke SMA karena kami tidak mau bukan tidak mau tapi kami tidak mau ada kesalahpahaman di antara tapi kalau kita ada anak karena kami harus besar kalau menurut bapak membayar kami sudah bisa lagi karena sudah besar dari situ sakit kasih kepala saya merasa kecewa saya mulai terima kalau betul-betul satu orang ataupun anak tapi yang selama ini saya kan oleh tante itu baru semua terima kasih saudara Medi yang telah berbagi pengalamannya dalam kehidupan kita terkadang begitu jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa kita ini tidak disayang oleh keluarga. Mungkin itu akan menjadi perubahan saudari apakah saya ini pantas atau tidak. Jangan mengambil kesimpulan apakah saya ini tidak pantas disayang atau apa. Mungkin orang tua ada kesimpulan lain kita tidak tahu. Baik dari saya garis bawahi kata seorang nabi ditolak di tempat yang sama. Ada pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari kita di asrama. Terkadang kita tuh kalau keluar ke depan ke banyak orang lain pasti puisi kita, mahasiswa istiqadah dulu. Tapi dalam kita punya kompleks sendiri itu kita bagus jatuh. Misalnya ada satu orang yang baik langsung bilang, oh itu untuk cari muka, itu begini. Tapi kalau kita keluar, orang lain kalau kita bikin baik, orang tuh senang kita karena baik kita, baik kita itu hidupnya disiplin. Tapi di dalam asrama sendiri kita tuh tidak bisa menghargai. Saudara mengalami hidupnya mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak selalu dilihat, tidak selalu terlihat baik oleh semua. Yang ini hidup ini terkadang kita Tuhan memberikan cobaan melalui orang, membuat kita sabar atau tidak, kita tetap setia atau tidak itu sudah bisa. Marilah kita menentukan doa kita secara benar. Tuhan terima kasih Engkau mengenai saya dari awal berkesi hingga akhir yang dan terima kasih dari kita suci ini saja dari kecewaan itu yang sementara dan kecewaan itu yang membawa saya ke pengurusan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati saya untuk membuat kembali semua masalah saya di kampus dan di kehidupan asrama saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan mujizat yang luar biasa kepada saya.
apa yang saya buat untuk memang terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan satu arahan kepada saya di mana saya bisa meluangkan waktu memberikan yang bisa menerima keadaan. Hanya saja kesempatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kenyataanmu selama kita hari ini. Terima kasih atas firman dan kebenaran-Mu yang kami pelajari bersama. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengar hari ini tidak menjadi di sini, tetapi dapat kami wujudkan dalam kehidupan masyarakat. Demi Kristus berdoa kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa